ada hal lain yang menggelisahkan pikiranmu? Sejak kecil saya tidak tahu asal-usul saya. Pernah saya mencoba melacaknya. Bertemu seseorang. Dan orang itu mengatakan bahwa saya dilahirkan di desa Babakan. Di desa Babakan? Ya. Anakku di sebelah kanan ada toh. Jika ada toh di sebelah kananmu, akan kupeluk kau sebagai anakku yang hilang bertahun-tahun. Sekarang telah kembali. Tapi, apa benar kau anakku? Saya memang punya toh di sebelah kanan. Semprong. Apa toh seperti ini toh anaknya yang hilang? Semprong. Semprong. Sekarang panggil aku ibu, nak. Ayo, panggil aku ibu. Ibu, maafkan aku. Pedro, ayo sambut. Kakakmu sudah kembali. Pedro. Pedro. Ayo Pedro, beri salam sama kakakmu. Pedro. Ayo Pedro. Ayo. Ibu senang kita bisa berkumpul kembali. Dulu namamu Semprong. Sekarang ibu harus memanggil kamu siapa? Orang memanggil namaku Bayu Segara. Kalau ibu ingin memanggil namaku Semprong, saya tidak keberatan. Ibu lebih suka namamu Bayu Segara. Nama itu lebih bagus. Mau kemana, Gusti? Gusti? Benar, Bu. Dia Gusti Bre Panjarakan. Maafkan hamba tadi, Gusti. Telah salah bicara mengutuki Gusti. Tidak perlu Nyai minta maaf padaku. Kalau sejak tadi Nyai tahu bahwa aku Bre Panjarakan, tidak akan Nyai berani mengatakan yang sebenarnya. Bahwa aku tidak becus mengatur rakyatku. Bahwa masih banyak rakyatku yang menderita. Aku baru sadar bahwa selama ini aku hanya mendapatkan laporan-laporan yang menyenangkan. Puji-pujian tanpa ada yang berani menegurku. Maaf, Gusti. Hamba tidak bermaksud menegur Gusti. Nyai tidak menegurku. Nyai menyadarkan aku. Sekarang aku merasa bahwa hidup ini tidak hanya perlu pujian, tapi juga teguran. Sudahlah. Aku senang kalian telah bertemu keluarga. Sekarang aku lapar. Oh ya, kami belum mengisi perut. Ibu punya sedikit makanan. Tapi... Tidak usah repot, Bu. Kami makan di luar saja. Mau makan di mana? Sudah setahun ini. Di desa ini tidak ada warung. Apalagi malam-malam begini. Saya dan Gusti akan mencarinya ke hutan. Ke hutan? Ibu tidak perlu cemas. Saya biasa hidup di hutan. Dan Gusti Bre Panjarakan
punya kegemaran berburu. Tapi hutan di desa ini sangat angker. Tadi kami telah melewatinya. Kalian tidak bertemu perampok? Perampok? Oh, iya. Mereka muncul pada malam hari seperti ini. Mereka bukan perampok biasa. Maksud Nyai? Ampun Gusti. Menurut kabar yang tersiar, di desa ini, mereka adalah kumpulan pesilat yang sengaja mengacau daerah Gintung Panjarakan ini. Apa tujuan mereka mengacau wilayahku? Sekali lagi ampun Gusti. Menurut yang hamba dengar, mereka ingin mengadakan pemberontakan terhadap Gusti. Berapa orang jumlah mereka? Hamba tidak tahu Gusti. Belum tentu desas-desus itu benar, Gusti. Ibumu orang kampung, Bayu. Dia orang jujur. Tidak mungkin bohong padaku. Apalagi aku gustinya. Dia tahu apa hukumannya kalau sampai berbohong padaku. Barangkali benar. Ibu saya tidak berbohong pada Gusti. Tapi tidak tertutup kemungkinan ibu saya salah menafsirkannya. Mereka juga berusaha menghasut penduduk daerah ini untuk memusuhi Gusti. Nyai kenal mereka? Tidak. Mereka datangnya mendadak. Dan setelah menyiarkan kejelekan Gusti, mereka pergi lagi. Karena itu hamba mohon, sebaiknya Gusti tidak ke hutan itu malam ini. Kalau niat Gusti mau makan buruan hutan, biar Pedro saja yang mencarikannya. Pedro, cepat pergi ke hutan. Cari apa saja yang bisa disajikan untuk makanan. Ayo. Tunggu, Pedro. Ibu, biar saya saja yang mencarinya. Saya tidak mau Pedro jadi korban perampok-perampok itu. Pedro! Pedro! Saya harus segera menyusul Pedro. Agar saya bisa menyelamatkannya kalau dia dalam bahaya. Jangan khawatir, Nak. Pedro sudah kenal betul hutan itu. Dia tahu mana daerah perampok, mana yang bukan. Kalau memang anakmu tahu di mana perampok-perampok itu, biarkan aku ikut. Aku ingin ketemu dengan perampok-perampok itu. Jangan, Gusti. Mereka sangat kejam. Apalagi kalau mereka tahu Gusti adalah Gusti Bre Panjarakan. Kau pikir aku takut, Nyai? Aku Bre Panjarakan. Pantang menyerah kepada siapapun. Ampun, Gusti. Bukannya hamba merendahkan kebesaran dan kegagahan Gusti. Tapi kalau mereka sampai menangkap Gusti, kerajaan Gintung Panjarakan akan berantakan. Antarkan aku pada mereka, Bayu Segara. Seperti kata Gusti tadi, ibu saya orang kampung. Tidak mungkin beliau bohong. Dan saya tahu, Gusti tidak takut menghadapi mereka. Tapi untuk menghadapi mereka, kita perlu persiapan. Sebaiknya Gusti istirahat dulu di kamar. Biarkan hamba buatkan minumannya dulu.
Aku ingin ketemu langsung dengan Ki Bangobajul, pimpinan kalian. Ada yang ingin kuserahkan padanya. Kau pikir gampang bertemu pimpinan? Biar sampai mampus, kau tidak akan dapat bertemu dengannya. Kalau kau tidak punya tanda pengenal sebagai utusan Ketemunggung ke Boireng. Sudah kubilang, aku membawa surat. Kalau cuma surat, serahkan padaku. Nanti ku sampaikan kepada Kakang Bangobajul. Aku harus menyerahkan secara langsung kepada beliau, tanpa perantara. Begitu pesan Ki Tumenggung ke Boireng. Dan lagi, kau tidak percaya padaku. Kenapa aku harus percaya padamu? Mengajar! Siapa itu? Keluar! Keluar!
Apa kau yakin dia ibumu? Saya tidak tahu, Gusti. Tapi ada benarnya apa yang dikatakan tentang diri saya. Dia terasa jauh di hati saya. Dia seperti orang asing. Kau pantas merasa jauh dengan ibumu, karena sejak kecil kau telah berpisah dengannya. Tapi aku tidak pernah merasa dekat dengan ibuku, meski hampir setiap hari aku bertemu dengannya. Aku orang yang kesepian, meski hidupku tidak pernah kekurangan, selalu penuh pesta pora. Tapi aku merasa tidak punya teman. Semua orang di sekelilingku hanya menginginkan kedudukanku, bukan diriku. Tapi sudahlah. Aku tidak pernah memikirkan apakah mereka menyukaiku atau tidak. Kalau mereka macam-macam, aku bisa menyingkirkan mereka. Kau mau jadi temanku? Kenapa kau diam? Saya bukan teman yang sepadan buat Gusti. Biasanya aku yang menentukan sepadan atau tidak. Kalau Gusti menginginkan saya sebagai teman, biarkan saya ikut menentukan. Ada orang datang ke rumah ini. Barangkali Pedro, adikmu sudah kembali. Tidak mungkin. Ilmu meringankan tubuhnya cukup tinggi. Biar saya yang membukanya, Bu. Loh, ada apa? Kok kelihatannya tegang? Ada tamu yang tak diundang datang ke rumah ini. Tamu siapa yang datang ke rumah ibu malam-malam? Yang datang itu kan Pedro, adikmu. Hati-hati, Bu. Dari mana kau dapatkan makanan ini? Sudahlah. Tidak perlu kau pikirkan dari mana makanan ini. Yang penting tidak basi dan bisa untuk mengganjal perut. Benar, Gusti. Makanan ini adalah makanan khas saat Ratu Majapahit sedang perjalanan, Gusti. Berarti di daerah ini ada Triksen di Majapahit. Jangan-jangan orang ini itu di luar. Ibu jangan khawatir. Saya akan selalu di sini.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.